Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat netizen dimanapun Anda berada. Ini kita akan perlihatkan proses sortasi pada biji kopi yang sudah disangrai atau sudah di roasting ya. Jadi sobat, mungkin saya sedikit singgung bahwa biji kopi itu mengalami 3 kali sortasi ya. Pertama, sortasi dilakukan pada saat dia masih berupa ceri yang baru datang dari kebun ya. Kita sortasi yang hijau sama yang merah itu dipisah. Itu sortasi yang pertama. Kemudian sortasi yang kedua ketika dia sudah berada di meja sortasi, yaitu ketika dia sudah berbentuk green bean yang sudah bersih, hasil huller ya. Nah, itu dari situ disortasi juga, dipisahkan mana biji yang muda, mana biji yang cacat, mana biji yang pecah dan sebagainya. Masuknya itu ke dipack ya. Jadi nanti triasenya berapa persen. Setelah itu, setelah hasil sortasi di meja sortir, biji kopi yang sudah berasan tadi kemudian dimasak atau di roasting ya, bahasa kita itu di roasting. Nah, hasil roastingannya seperti ini ya. Ini hasil roastingan ya. Kita masak ini dengan medium sedikit light ya. Jadi tidak terlalu dark. Ini sengaja kita bikin menjadi seperti ini untuk mendapatkan rasa asam yang balance ya. Nah, ini kita sortasi lagi, yaitu mana quakernya. Quakernya itu adalah biji yang kuning seperti ini ya. Ini namanya quaker. Quaker itu bisa terjadi karena mungkin biji kopi itu dia masih muda ya. Satu itu, atau mungkin juga karena bijinya kurang nutrisi. Maka jadi biji yang quaker tadi ya. Seperti ini ya. Ini biji quakernya. Kita pisahkan dengan teliti sehingga nanti didapatkan biji roast bean yang benar-benar bagus, yang seragam ya. Kalau menggunakan mesin ini sangat cepat ya. Tapi kalau manual seperti ini memang cukup membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Nah, termasuk biji-biji yang belah karena proses penggilingan atau pemasakan di dalam tabung. Nah, sobat ya, ada yang bertanya sama saya tuh, kenapa harga kopi bubuk yang asli itu mahal, bahkan bisa mencapai ratusan ribu ya. Nah, itu salah satunya seperti ini ya, saya jelaskan sederhananya saja. Pertama, karena biji kopi itu atau buah kopi itu mengalami yang namanya rendemen atau penyusutan. Dari ceri atau buah kopi basah, gelondong basah, itu biasanya menjadi hanya sekitar 17% saja dari ceri menjadi green bean ya. 17% itu kualitas asalan komersil. Nah, dari 17% asalan itu kemudian kita sortir. Kalau bijinya bagus itu kita dapatkan rata-rata 15% ya. Jadi hitungannya 15% dari ceri menjadi green bean ya. Atau dengan kata lain, 6 kilo ceri itu bisa menjadi 1 kilogram green bean. Nah, ya, seperti itu ya. Jadi kita hitung kalau misalnya harga green bean-nya sekarang 15.000, maka 6 kilo itu berarti 6 kali 15.000, kurang lebih 90.000 ya. Nah, itu dari 90.000 itu jadi 1 kilo green bean. Artinya bahwa 1 kilo green bean itu HPP awalnya berdasarkan dari harga
ceri adalah 90.000. Itu belum termasuk biaya-biaya lainnya. Di antaranya adalah biaya penjemuran dan biaya-biaya pembersihan atau pulpering ya. Itu kita ambil rata-rata untuk per kilogram, kalau di sini sekitar 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilogram biayanya. Berarti HPP asalan itu 96.000 untuk kualitas asalan ya. 96.000 itu HPP, belum ada keuntungan sama sekali untuk pengolah ya. Nah, dari 96.000 kita sortasi itu rata-rata di packnya antara 8 sampai 10%. Kita ambil 10%, maka kita mendapatkan angka 9.600 per kilogram susut. Ya. Artinya bahwa untuk mendapatkan 1 kilogram premium biji kopi dibutuhkan biaya 106.000 rupiah untuk 1 kilogram premium ya, belum termasuk biaya ya. Nah setelah itu kemudian kita pasak atau kita roasting, itu terjadi lagi penyusutan. Kalau kualitas biji kopi itu kadar airnya bagus 11-12%, maka penyusutannya lebih rendah. Itu dari 10 kg rata-rata 10-15%. Tapi kalau kadar air dan kualitas bijinya kurang bagus, itu penyusutannya bisa mencapai 2,5-3%. Artinya dari 1 kg kita susut lagi sekitar 3 ons ya. 2,5-3 ons. Baik. Jadi kalau dengan perhitungan-perhitungan seperti barusan yang saya kemukakan, maka untuk mendapatkan 1 kg roast bean atau biji yang sudah disangrai, itu paling sedikit kita membutuhkan biaya 150.000 rupiah. Ya, karena ada ongkos biaya roasting itu rata-rata 35.000 rupiah per kilogram. Itu ya, jadi harganya memang cukup mahal untuk kualitas yang premium atau specialty. Apalagi kalau tingkat defectnya lebih tinggi, lebih mahal lagi. Nah, itu apalagi kalau prosesnya lebih bagus, misalnya anaerob atau wine, itu kan butuh waktunya cukup lama ya, antara 40 hari sampai ada yang 6 bulan ya prosesnya, itu jauh lebih mahal. Nah mungkin itu sekedar penjelasan sederhana ya, kenapa biji kopi Arabica terutama itu harganya mahal ya, karena memang kualitas dan pengerjaannya cukup lumayan ya, membutuhkan banyak pekerjaan dan biaya. Mungkin itu saja ya. Nah ini salah satu proses sortasi kita dari biji sangrai ya, yang sudah disangrai. Ini mohon maaf karena kita berada di pinggir jalan raya, jadi suaranya banyak suara kendaraan ya. Demikian, semoga ini menjadi informasi berharga buat Anda semua. Dan ditutup saja dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.